PTN nih, kira-kira lolos gak ya? Mau buka tapi takut nggak lolos, gimana ya? Tapi gimana ya kalau misalkan gak keterima? Takut banget, overthinking banget, gimana ya? Oke deh, coba aku buka. Serius, aku keterima. Keterima PTN yang aku inginkan. Serius. Aku bikin JJ, siapa tahu nanti kalau misalkan aku upload di TikTok, main di FYP. Jadi aku bikin dulu. Apaan sih? Kok rame banget? Lah, kok komentarnya malah negatif ya? Gaji guru kecil. Kok jadi guru sih, Kak? Jangan jadi guru dong. Kenapa sih komentarnya? Emang saya ya kalau jadi guru? Masa cuma gara-gara gaji doang? Bukan saya jadi guru. Kita juga mahasiswa pendidikan. Rekomen yang tersebar di video tadi, itu juga kekhawatiran terbesar kita. Guru diminta profesional, tanggung jawab besar, tapi dibayarannya cuma ratusan ribu per bulan. Padahal kalau nggak ada guru, nggak bakal ada tuh arsitek, dokter, bahkan pejabat sekalipun. Kita udah sebar kuesioner dan mewawancarai beberapa guru dan juga mahasiswa pendidikan untuk melihat pandangan mereka tentang gaji guru di Indonesia. Ini dia hasilnya. Bagaimana pandangan Anda melihat ketimpangan pendapatan antara guru yang berstatus PNS dan guru honorer meskipun beban kerja yang dijalankan seringkali sama? Diadakannya harus adanya sebuah regulasi atau aturan dari pusat yang memberikan hak-hak mereka gitu kan, walaupun tidak sama tetapi tidak timpang jauh gitu. Kesenjangan sih gitu, kesenjangan kenapa? Karena guru ya guru gitu, tapi di Indonesia tuh sebutan guru banyak banget gitu, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bahkan di kalangan guru tersendiri gitu. Dulu zaman Pak SBY itu sudah ada mosi atau rencana atau aturan bahwa untuk mengatasi kesenjangan antara guru ASN, guru PNS dan guru swasta dibentuklah. Seluruh narasumber mengakui bahwa adanya ketimpangan antara guru honorer dan guru PNS yang masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan Indonesia. Walaupun banyak penyebabnya, mereka menilai bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan guru dan meminimalkan kesenjangan yang ada di Indonesia. Menurut Anda, kebijakan atau langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia? Asalkan komitmen ya dari anggaran 20% APBN itu untuk pendidikan, dengan tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit, insya Allah itu bisa terrealisasi. Pemerintah perannya adalah mengalokasikan persentase yang lebih besar dari APBN untuk sektor pendidikan juga kesehatan. Kebijakan yang harus diambil seharusnya ya memang seperti itu. Program yang dulu itu sudah bagus sebenarnya, cuma memang menjadi tidak valid atau tidak sesuai ketika yang swasta profesional, yang PNS nggak profesional. Menurut saya pemerintah harus memberikan penyetaraan kesejahteraan bagi guru. Para narasumber sepakat bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama pemerintah melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik. Mereka mengharapkan adanya peningkatan anggaran pendidik, kenaikan gaji dan tunjangan, serta pemberian fasilitas yang mendukung bagi guru serta keluarganya, dan juga perlunya peningkatan kesejahteraan antara guru honorer, swasta, dan juga PNS. Narasumber juga menilai bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan guru honorer angkat menjadi PNS. Hal kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan guru yang baik di Indonesia. Itu ada 3 konsep nih, emang Berapa? 300.000. Ya elah, 300.000 mah gaji buat sebulan habis. Menurut Anda, apakah saat ini gaji guru yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan tuntutan profesi dan kondisi ekonomi saat ini?
Dari segi konversi ya rupiah dengan status perekonomian Indonesia saat ini, ya tentu jelas kalau kita berbicara itu sangat masih kurang. Enggak, apalagi Pertamax baru banget naik begitu ya. Kalau masalah gaji dibuat layak dan tidak layak, menurut saya ya belum layak, karena banyak kebutuhan guru itu yang tidak bisa terpenuhi. Menurut saya, belum semua guru mendapatkan gaji yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Para narasumber sepakat bahwa gaji guru pada saat ini belum memenuhi kebutuhan yang layak. Meningkatnya biaya hidup, tingginya tanggung jawab profesi, serta sebagai kebutuhan keluarga menjadi salah satu faktor utama mengapa pemerintah perlu memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar seluruh guru dapat memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan beban dan tanggung jawab profesi. Bagaimana Anda menyikapi rencana pemberhentian guru honorer di sekolah negeri? Dan apakah kebijakan ini bisa dibatalkan mengingat jumlah guru PNS yang masih minim? Saya sangat tidak setuju. Artinya banyak pilihan-pilihan lain yang harus dipikirkan sehingga guru-guru tetap Harus ditinjau ulang sih. Tapi kalau honorer kemudian dirumahkan dan jadi nggak ada pertimbangan gitu ya, bahkan mungkin pendapatan mereka jadi semakin berkurang. Kalau buat aku pribadi sih harus ada seleksi dulu gitu. Seleksi dalam artian siapa yang benar-benar dirumahkan, dilihat dari kinerjanya dulu. Kalau itu menurut saya tidak tepat ya. Saya tidak menyetujui adanya pemberhentian mengajar pada guru honorer. Padahal tidak semua guru honorer tidak berpotensi gitu. Menurut kita setuju dengan wacana bahwa pada 2027 guru honorer akan diberhentikan. Menurut mereka, hal tersebut akan menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Mereka menilai bahwa guru honorer masih sangat diperlukan dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga pemerintah seharusnya melakukan tindakan yang lebih tepat, seperti seleksi berdasarkan kinerja, pemberian kepastian status kerja, serta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPK daripada melakukan pemberhentian secara massal. Bagaimana Anda melihat tren anak muda berprestasi yang enggan menjadi guru karena kesejahteraannya yang rendah? Apa dampak yang akan terjadi bagi masa depan pendidikan Indonesia? Tidak salah juga ketika mereka punya opsi lain, pilihan lain, tidak enggan menjadi guru ataupun pendidik ya karena didasarkan pada pendapatan tadi gitu kan. Buat yang mungkin sekarang di pendidikan gitu ya, di jurusan pendidikan terutama, coba dilurusin lagi niatnya gitu ya. Jadi guru itu apakah benar-benar untuk bekerja mencari penghasilan atau sebagai bentuk kepedulian dengan pendidikan Indonesia saat ini gitu. Karena kalau tujuannya untuk ketahanan finansial kayaknya emang nggak bisa gitu. Ya, kalau memang ukurannya finansial atau kesejahteraan, ya nanti pada saatnya tidak ada orang yang ingin menjadi guru, karena guru itu sekarang ini tidak mendapat perhatian yang layak. Menurut saya hal ini sangat wajar karena banyak anak muda yang memikirkan masa depan ekonomi mereka. Jadi mereka berhak memilih tidak harus menjadi guru. Mereka memilih pekerjaan yang lebih layak untuk masa depan ekonomi mereka. Para narasumber sepakat bahwa rendahnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor berkurangnya minat generasi muda dalam memilih profesi guru. Meskipun profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, kenyataan mengenai rendahnya pendapatan guru membuat generasi muda lebih memilih pekerjaan lain yang lebih menjanjikan secara finansial. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru dinilai sangat penting karena selain untuk meningkatkan kualitas kerja guru, tapi juga untuk menarik minat generasi muda untuk memilih profesi guru. Pokoknya aku harus bisa mengabdi kepada bangsa. Gaji mah nomor 2. Yang penting aku bisa melahirkan para calon pemimpin masa depan. Ya, mungkin ngomong kayak gitu. Lihat, harga BBM naik, harga beras naik, biaya nikah mahal. Bisa nggak sih untuk mencerdaskan bangsa bisa dibaik-baik ke sawit?
Mikir kids, tapi tenang aja, lo nggak cerita sendirian kok. Nih, dari hasil kuesioner kita, kenaikan gaji guru yang udah kita sebar, rata-rata responden juga pengennya sama kayak kalian. Mayoritas responden yang berpendapat bahwa gaji guru saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan belum sebanding dengan beban kerja yang dimiliki. Walaupun begitu, hampir seluruh responden memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui kebijakan peningkatan gaji, tunjangan, maupun sebagai program pemerintah lainnya. Responden meyakini bahwa kesejahteraan guru memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pendidikan karena guru yang sejahtera akan lebih fokus dan menjalani tugasnya sebagai pendidik. Bang, setuju banget gue. Berarti emang selama ini keresahan kita tuh sama semua ya. Betul banget. Kakak, mau nanya dong. Ya, Password Infinity apa ya? gaji guru, Kak. Besar-besar Kak. Kecil, Kak. Aduh. Bye-bye. Gaji guru. Kita juga masuk Video schedule deh. dah. Yang setara. Kata-kata hari ini kali. Tetap jadi guru walau gaji nggak nentu.